peraturan bahasa dan perencanaan bahasa, terutama di Indonesia. Istilah perencanaan bahasa merupakan sebuah istilah tidak asing bagi negara manapun yang menginginkan komunikasi berjalan dengan lancar dalam segala kehidupan di negaranya. Istilah perencanaan bahasa diperkenalkan pertama kali oleh Haugen, di mana dia mengemukakan bahwa perencanaan bahasa adalah suatu usaha untuk membentuk perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana bahasa. Usaha tersebut misalnya menyiapkan ejaan sebuah bahasa, penyusunan tata bahasa, dan kamus yang normatif sebagai panduan untuk penulis dan pembicara dalam suatu komunitas bahasa yang tidak homogen menurut Chopper 1989. Jadi, perencanaan bahasa tersebut sangat diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah kebahasaan yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang merencanakan bahasa melalui kebijakan yang ada saat ini? Saat ini, lembaga yang terlibat dalam perencanaan bahasa di Indonesia adalah Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang namanya yaitu menjadi pusat bahasa, tugasnya pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan bahasa. Lembaga ini di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bila membicarakan tanggung jawab, seharusnya ada 4 yang bertanggung jawab, yaitu para ahli bahasa, pemerintah, guru bahasa, dan masyarakat penutur atau masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan negara Indonesia. Bahasa yang bersangkutan sekarang, bagaimana penerapan kebijakan itu? Bila masalah sudah ada, seperti contohnya bahasa daerah dalam pelosok yang jarang diteliti, maka itu akan menjadi PR penelitian bahasa daerah tersendiri kepada 4 penanggung jawab di atas, bahwa ini sangat mendesak, dikhawatirkan akan terjadi kepunahan dalam kebahasaan daerah di pelosok. Jadi, berikut daftar dapodiknya. Berikut contoh-contoh fenomena yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan peraturan atau undang-undang dan perencanaan bahasa di Indonesia. Fenomena yang pertama yaitu dalam ajang pencarian bakat Indonesia Idol di RCTI. Di dalam Indonesia Idol, pesertanya dari Sabang sampai Merauke yang memiliki bahasa masing-masing setiap daerahnya, memiliki budaya yang berbeda, dan pada saat mencari ajang bergengsi satu ini, juri memakai bahasa Indonesia dalam mengomentari penampilan mereka. Di sini sangat benar terlihat bahwa bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional karena mampu menghubungkan semua peserta dari Sabang sampai Merauke yang memiliki bahasa yang berbeda-beda, sehingga ketika berbicara pasti tidak mengetahui maksud bila menggunakan bahasa daerah. Namun dengan bahasa Indonesia mampu menghubungkan mereka semua agar dapat mengerti apa maksud yang disampaikan oleh juri tersebut. Mengeluarkan suara, sangat menikmati cara kamu menghibur, bahkan kayaknya kamu terhibur sama suara kamu sendiri juga kayaknya. Ini dia, gitu. Ini apa yang perlu saya kasih tahu ya? Saya cuma bisa bilang itu tadi. Jadi kalau saya sih pertama kali dengar ini live dan saya sangat terhibur. Terima kasih Kak. Bahasa Indonesia sebagai perantara antara pendidik dan peserta didik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu program Indonesia Mengajar. Kegiatan ini merekrut anak bangsa melalui seleksi yang
Mereka ingin mengajar dan memberi ilmunya selama ini kepada anak yang bersekolah di pelosok Indonesia. Karena tanpa dipungkiri bahwa pasti berada di daerah terpencil di ujung Indonesia, masih kurang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan di sini peran pendidik untuk mengajarkan berbahasa sesuai dengan peraturan yang mengatur bahwa pendidikan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan dan penerapannya di daerah tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Dan di sana pasti pengajar atau pendidik yang berada di sana pasti masih kurang mumpuni dalam memahami bahasa Indonesia, sehingga orang luar dari kota boleh untuk ikut serta dalam perencanaan bahasa di Indonesia. Anak-anak bersekolah hingga berkegiatan bersama orang-orang yang tidak pernah berhenti bekerja untuk pendidikan di daerahnya. Awalnya aku sempat ragu, bener nggak ya ini jalan yang aku tuju? Tapi yang ketiga, penggunaan EYD atau kesalahan EYD di masyarakat masih tidak dipungkiri bahwa masih banyak kesalahan pada satuan ruang publik, dan ini sangat berbahaya karena keaslian penulisan yang benar diselewengkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Bukankah bahasa Indonesia dari dulu sebagai bahasa persatuan? Banyak ruang publik di Indonesia masih tidak benar dalam penulisan sesuai dengan EYD. Pentingnya adanya bahasa nasional dalam peraturan perundang-undangan perbahasaan, yakni mempermudah dalam perbedaan bahasa antar suku. Contohnya video berikut. Tuku sprint. Oke, semalam din tempe. Yang keempat yaitu peraturan yang membahas tentang peraturan dan perencanaan bahasa yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pada pasal 36. Dan tanpa dipungkiri masih banyak warga negara Indonesia masih tidak mengetahui peraturan yang salah satunya ini, bahwa sebenarnya melanggar dan secara tidak sadar nama jalan, nama gedung, petunjuk jalan, rambu-rambu umum, dan nama perkampungan masih menggunakan bahasa asing. Di sini salah satu contohnya dalam video ini. Akhir dari semuanya, bahwa pentingnya sebuah bahasa diatur dengan baik oleh perencana bahasa yang telah dituntut untuk melindungi bahasa, serta peran penting dari seluruh bagian Indonesia, bagaimana tidak semua bahasa, mulai dari kata sampai kalimat, berhubungan dengan sosiostilistika dan sosiolinguistik, di mana keduanya mengkaji tentang seluk-beluk bahasa dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.